Terima kasih Pak Umar Karim. Saya ke Pak Nixon. Setelah saya yang menentukan siapa pembicara. Terima kasih Pak Hadi, Pak Penjabat Gubernur yang kami hormati, Pak Kamtibmas dari pengadilan. Mungkin saya tidak seperti para pembicara, saya lebih fokus pada persoalannya, bahwa ini muncul ketika ada perbedaan jumlah yang akan mendapatkan tali asih. Yang kedua, perbedaan antara harapan masyarakat tambang dengan yang akan diberikan oleh perusahaan. Pak Hadi, saya kira yang perlu untuk kita apresiasi pertama bahwa dari angka 623 yang disampaikan oleh perusahaan untuk diberikan tali asih, sekarang diberi ruang untuk kepada masyarakat yang lain yang sudah didata itu untuk dilakukan verifikasi. Saya ingin mengembangkan dua kriteria yang penting untuk paling tidak disampaikan kepada masyarakat untuk dipahami. Kriteria yang pertama bahwa ada penambang yang pada saat pelakuan verifikasi itu tidak lagi menambang. Itu mungkin karena COVID di masa yang lalu, dan ada hal-hal yang lain yang menjadi penyebab mungkin dalam proses pengelolaan pertambangan di sana. Nah, untuk hal-hal seperti itu tentunya ada langkah-langkah komunikasi yang dilakukan oleh Satgas itu kepada pemilik perusahaan di dalam rangka memberikan ruang ini agar diberi peluang pada masyarakat untuk mendapatkan tali asih. Karena memang kalau ada isu tentang minta ganti rugi, itu juga tidak menjadi logis karena perusahaan itu juga kan hanya pinjam pakai dari negara, tidak memiliki lahan itu. Jadi kalau kita ingin mendudukan persoalan ini, tali asih ini bukan berarti juga bahwa diberikan sesuai dengan keinginan perusahaan, tetapi ada semacam musyawarah antara masyarakat tambang dengan pengusaha untuk menentukan berapa besaran yang pantas untuk harus diberikan kepada warga. Nah, yang terjadi selama ini kan memang komunikasi itu yang tertutup. Kenapa demonya terjadi justru pada saat pembayaran? Ini kan secara psikologi ini menunjukkan bahwa belum ada yang tuntas dari sisi komunikasi, baik antara penambang dengan perusahaan yang akan memberikan tali asih. Itu intinya. Itu intinya. Itu yang pertama Pak Hadi. Yang kedua bahwa persoalan koperasi itu sudah tuntas di internet koperasi itu sendiri. Sebab PT PETS itu lahir karena kesepakatan antara Puncak Emas Gorontalo dengan KUD Darmatani. Jadi tidak ada persoalan lagi. Urusan koperasi sudah selesai. Yang menjadi urusan sekarang adalah bahwa bagian besar dari wilayah yang akan dikelola ke depan itu, bagian koperasinya hanya berada di puncak yang 100 hektar. 200 hektar itu dulunya adalah milik GSM, tetapi GSM sudah ada kerjasama dengan PT PETS. Sehingga dalam rangka untuk katakanlah memecah kebuntuan komunikasi ini, sekali lagi kami berharap bahwa perusahaan itu juga memberikan ruang kepada warga, memberi ruang kepada warga agar yang terdata ini sejak awal sejumlah 2.135 ini benar-benar diverifikasi sesuai dengan, jangan dilihat pendekatan hukumnya, tidak akan ketemu, tetapi secara sosiologi kita akan temukan
di angka 2135 itu ada angka yang memang tidak akan ada untuk diterima oleh perusahaan. Bukan orangnya, tetapi lokasinya mungkin antara nama itu ada bersusun namanya. Tapi lokasinya akan diberikan ruang untuk dilakukan verifikasi. Sehingga dalam kondisi seperti ini merupakan upaya yang perlu untuk kita apresiasi dalam rangka kita menemukan jalan keluar. Jangan akan ada lagi upaya-upaya yang katakanlah upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk katakanlah menciptakan kondisi bahwa di koperasi itu ada dualisme, sebab itu masyarakat semua itu. Masyarakat semua. Sebab urusan koperasi sudah tuntas pada saat mereka sepakat dengan Puncak Emas Gorontalo untuk membentuk PT PETS. Dan itu masyarakat punya sahamnya. 51% itu cukup besar. Jadi kita menghargai ini Pak Prof kan, karena ini perusahaan ini memberikan saham yang cukup besar kepada koperasi, 50%. Sementara perusahaannya hanya 49%. Jadi kalau saya sebagai warga, katakanlah sebagai warga yang punya tanggung jawab ke depan terhadap berlangsungnya investasi ini adalah masa depan Pohuwato ke depan. Sebab warga yang tergabung dalam koperasi itu mendapatkan saham yang cukup besar, 51%, sementara perusahaan itu menempati posisi hanya 49%. Ini kita perlu apresiasi dan perlu disampaikan kepada warga. Saya kira itu Pak Hadi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya kalau secara logikanya kan begitu. Warga punya saham 51%. Tapi tetap terjadi kisruh seperti itu. Terus apa yang? Itu yang saya sampaikan, bahwa ini hanya komunikasi yang tidak jalan dengan bagus. Sebab di saat-saat justru masyarakat mendapatkan tali asih, justru pecah langkah-langkah itu karena perbedaan angka itu dari 623 yang akan dilakukan proses pembayaran, sementara yang diverifikasi oleh Satgas itu 2135. Nah sekarang itu sudah ada katakanlah ada perkembangan, progresnya cukup positif, bahwa perusahaan sudah menyampaikan bahwa akan melakukan verifikasi ulang terhadap sisanya yang 1.502 orang, sehingga lengkap semua akan jadi 2135 proposal yang diusulkan per perusahaan.